sekiranya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, United Kingdom akan bersama Malaysia. Jangan silap langkah, silap hari nanti Indonesia yang akan musnah. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, yang sudah subscribe. Saya hanya bisa mendoakan teman-teman semua, semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya dan pekerjaannya, serta dikabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat teman-teman yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini teman-teman, agar channel ini makin berkembang lagi. Di video kali ini teman-teman, ada salah satu video menarik ya dari To The Point teman-teman. Saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita ramaikan, mari kita kunjungi channel ini agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Dan di video kali ini judulnya adalah Atuk Malaysia terlampau pede, remehin Indo, ujungnya malu telak setelah disekolahkan. Kenapa nih teman-teman? Apa yang dikatakan Atuk Malaysia ini teman-teman ya, sehingga Atuk ini malu telak nih sama Indonesia teman-teman. Jadi langsung aja saya puterin ya videonya. Mari kita tonton, mari kita simak bareng-bareng video ini teman-teman. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah. Indonesia yang akan musnah. Atul dari Malaysia yang satu ini, tiba-tiba marah dan meluapkan emosinya terhadap orang Indonesia. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat Atul Malaysia ini emosi dengan kita? Yuk mari kita saksikan videonya. Di akhir video, sekaligus kita bahas sampai tuntas. Presiden Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia ya? Ada yang kata ganyang Malaysia ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini ya. Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. Kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia ya. Jangan main-main ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia ya. Jangan silap langkah ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah. Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangatlah, saya punya ulasan ini ya menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta ya yang membuat video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi menunjuk gambar. Oh Mimin sudah jelas, rupanya Atul dari Malaysia ini termakan isu-isu yang telah dibuat oleh beberapa konten kreator Indonesia yang membahas tentang invasi ke Malaysia.
Sebenarnya ATO ini tidak perlu merespon terlalu serius berita itu karena harus dicerna dengan akal sehat bahwa itu wujud kekecewaan dari orang Indonesia saat kasus yang dialami oleh WNI di Tanjung Ru, Malaysia kemarin. Namun pihak Malaysia sepakat akan menyelesaikan sampai tuntas di mahkamah mereka. Tapi apa yang kita dengar kata-kata ATO Malaysia ini seperti memberikan ultimatum bahwa jika kita menginvasi mereka, maka kitalah yang akan binasa. Setiap hari nanti Indonesia yang akan musnah. Indonesia yang akan musnah. Jadi, jangan main-main dengan mereka. Itulah yang dimaksud ATO ini. Baik, di sini kita bedah, jika benar hal itu terjadi, dan Malaysia akan dibantu oleh Inggris, benarkah kita yang akan binasa? Biar kita kasih tahu ATO Malaysia ini, mungkin saja daya ingatnya sudah berkurang, ataupun sampai tua masih belum belajar tentang ini. Bahwa di tahun 1945, Jepang menyerah dan kembali ke negaranya. Masa yang sama, Inggris datang dan membonceng tentara Nika, berniat untuk menjajah Indonesia bersama Belanda. Inggris membawa tentara terbaiknya yang sudah terlatih dan paling berpengalaman memenangkan perang terhadap tentara Jerman, dan menjatuhkan kekuasaan Hitler beberapa tahun sebelumnya. Namun Inggris masuk di Indonesia, tidak disambut baik oleh pejuang Indonesia, bahkan peperangan besar terjadi, pada tanggal 23 Maret tahun 1946 Bandung terbakar hebat, menandakan Perang Tengah bergejolak. Tentara terbaik Inggris, dipersenjatai teknologi tinggi masa itu, kalah dan mundur menghadapi perang gerilya yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Padahal tentara terbaik Inggris turun ke medan perang namun banyak dari mereka yang gugur. Akhirnya tidak butuh waktu lama, di tahun yang sama, Inggris pergi dari Indonesia. Dan Nusantara ini bebas dari penjajahan. Pasti militer Inggris heran, mengapa orang Indonesia berani melawan mereka, tidak seperti Malaysia yang lebih memilih tunduk dan pasrah. Nah, hal seperti ini perlu diedukasikan kepada kebanyakan rakyat tetangga, yang mungkin sampai tua, tidak tahu sejarah besar ini. Jika memang suatu saat kemungkinan terburuk itu terjadi, bisa saja kesempatan ini diambil oleh Inggris, untuk menundukkan kembali Malaysia ke tangan mereka seutuhnya. Oh, pandai Anwar Ibrahim ni. Bila pekerja asing dapat gaji minima, siap dapat caruman KWSP lagi, maka lepas ni, majikan dah tak boleh diskriminasi pekerja asing untuk bayar berapa je yang diorang nak. Bahkan pekerja asing pun boleh lapor kalau majikan tak bayar gaji minima atau tak carum KWSP mereka. Dua perkara ni sudah tentu akan membebankan majikan sebab sebelum ni mereka boleh buat apa saja mereka suka pada pekerja asing. Siap main naratif Melayu malas semata-mata nak eksploitasi pekerja asing kan? Nah sekarang, bila pekerja asing pun dilayan macam pekerja tempatan, maka lama-kelamaan majikan tempatan akan rasa lebih baik ambil je pekerja tempatan daripada pekerja asing kan? Secara automatiknya, pekerja tempatan kita pun akhirnya diambil bekerja dan semakin berkuranglah pekerja asing. Cerdik, memang cerdik Anwar and the gang ni, tapi ramai tak perasan kan? Seperti makan buah si malakama, berada di posisi yang sulit. Tetangga kita ingin mengurangi jumlah pekerja asing di negara mereka dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu, tapi seperti belum siap dengan keadaan. Di sisi lainnya mereka takut dengan kualitas pekerja tempatan yang mayoritas kelas dan memilah-milah kerja. Keadaan serba sulit dirasa. Ini alasan kenapa jersey Puma Malaysia begini doang. Banyak banget yang minta gue bahas dan yaudah akhirnya gue bahas. Gue udah riset cukup dalam dan gue bisa menyimpulkan alasan yang sebenarnya pendapat gue juga sih. Jadi kemarin Malaysia rilis jersey timnas terbarunya mereka juga. Kali ini mereka kerjasama dengan Puma. Setelah sekian tahun itu bareng Nike ya. Dan seluruh internet kayaknya apaan nih jersey apaan segala macam. Puma kuning kayak apa segala macam. Ini jersey Dortmund Puma kuning. Bagus aja. Walaupun memang gue kecewa sama Puma karena ngasih Malaysia kayak begitu doang. Bahkan lebih parahnya dia ngasihnya Puma Team Cup edisi musim lalu tahun 2023-2024 yang cuma ditempel logo FEM Malaysianya doang. Kasihan. Tapi kalau urusan Puma ngasih template dari zaman Euro aja, Puma udah begitu.
Lihat aja, perubahannya beda tipis banget. Paling cuma dicorak-corak dalamnya aja. Itu pun hasil riset yang cukup panjang. Jadi gue nggak tahu nih, timnya Puma kayaknya emang kelabakan. Nah, Malaysia detailnya ya nggak penting-penting amat. Nggak ada sejarahnya sama sekali. Orang udah teamwear, emang ini udah template, udah jadi. Dan sebagaimana yang kalian tahu, kalau brand-brand besar itu pasti naro tier-tiernya tersendiri untuk sponsorin jersey ke tim-tim itu. Mau timnas maupun klub. Perlakuannya beda-beda juga. Ada yang misalkan di top nih kayak AC Milan, Dortmund itu bisa dapat jersey ketiga, dapat jaket atau segala macamnya. Sementara yang premium, director, pelatih, bahkan no kontrak, itu beda lagi perlakuannya. Dan salah satunya ya dapetnya teamwear doang. Yang paling gue sayangkan adalah harganya 319 ringgit. Itu 1,1 juta rupiah. Dapetnya teamwear doang. Gue jadi warga Malaysia sih ngamuk juga ya. Tapi menurut gue ini sebenarnya cuma jersey sementara. Di acara launching aja ini partnership signing ceremony. Jadi seremoni tanda tangan kerjasama dibikin nunjukin kayak Puma sekarang bareng Malaysia, Malaysia sekarang bareng Puma. Udah gitu aja, bukan rilis jersey baru nih gue rasa acaranya. Acaranya lebih ke statement kalau ya Malaysia sekarang udah sama Puma, udah bukan sama Nike lagi. Udah gitu aja. Jadi kenapa Malaysia dapetnya teamwear doang? Ya karena butuh riset 8-12 bulan. Sementara ini Malaysia putus selesai kontraknya sama Nike dan lanjut ke Puma. Itu dempet banget waktunya. Nggak mungkin tiba-tiba si Puma ngeriset dapet apalah batik Malaysia atau apalah itu bahasanya. Pas Malaysia sama Nike pun dikira nggak template. Buset, dan Nike lebih malas lagi desain. Lain cerita juga memang pada saat Puma sama Portugal. Ini statementnya lebih ke mengenalkan kalau gua sekarang bisa ngalahin Nike. Gua mau pelan-pelan nunjukin kalau Puma bisa membuat orang lupa sama Nike. Warga Portugal pun gak suka sama jersey yang ini, kayak memang terbiasa dengan Nike. Tapi setidaknya ngasih perlakuan lebih baik lah. Dan kenapa perlakuannya beda? Ya karena Portugal. Kan dilihat juga ada pemain siapa di situ, ada CR, ada Bruno Fernandes, Rafael Leao segala macamnya. Terus Portugal masih main UEFA Nations League juga dan lain-lain. Malaysia main di mana? Jadilah jersey teamwear ditempelin logo Malaysia. Biar apa? Biar nggak ribet, waktunya singkat banget. Jadi sebelum lu ngatain jersey kuning kayak wasit kayak apa segala macam, ini gue jersey kuning Puma juga, apa salahnya? Nah teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan. Ternyata si Atuk ini termakan oleh isu-isu yang ada di media sosial yang dibuat oleh para konten kreator seperti ini teman-teman. Jadi si Atuk ini katanya buat para warga-warga Indonesia ya yang ada di Jakarta, katanya jangan terlalu remehkan Malaysia nih teman-teman, karena kalau terjadi peperangan antara Malaysia dan Indonesia, Malaysia ini sudah ada perjanjian pertahanan dengan Inggris nih teman-teman ya. Memang dulu juga kemerdekaan Malaysia ini adalah hadiah dari Inggris teman-teman. Jadi kalau Indonesia walaupun terjadi peperangan, kita tidak akan menyerah begitu aja teman-teman. Seperti dulu ya Inggris yang pernah mau menjajah Indonesia, dalam kurun kurang 1 tahun ini Inggris sudah kembali ke negaranya teman-teman. Dan karena tidak disambut baik ya oleh tentara-tentara Indonesia ini teman-teman. Jadi mereka merasa kalah dan mundur nih teman-teman. Nah jadi teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya mohon dukungannya buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin maju lagi teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.